Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah pengantar ilmu ekonomi yaitu Ibu Manjasari MSI, dan yang kami hormati teman-teman semuanya. Di sini saya Siti Nur Aini Pane sebagai moderator, dan izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok saya yaitu kelompok 5. Di sini ada Irna Rianti sebagai pemateri pertama, Aprian Andika Yumna sebagai pemateri kedua, dan ada Enia Padilah Sitakar sebagai pembuat PowerPoint dan makalah. Baiklah, judul dari diskusi presentasi kami pada hari ini tentang konsumsi Islam. Konsumsi Islam adalah bentuk perilaku ekonomi yang asasi dalam kehidupan manusia. Setiap makhluk hidup pasti melakukan aktivitas konsumsi termasuk manusia. Pengertian konsumsi dalam ekonomi tidak sama dengan istilah konsumsi dalam kehidupan sehari-hari, yang diartikan dengan perilaku makan dan minum. Dalam ilmu ekonomi, konsumsi adalah setiap perilaku seseorang untuk menggunakan dan memanfaatkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Baiklah, pembacaan materi yang pertama dibacakan oleh teman kami, Irna Rianti. Kepada Irna Rianti dipersilahkan segala hormat. Di sini saya akan menjelaskan tentang nilai dasar yang menjadi fondasi bagi perilaku konsumsi masyarakat, yaitu yang pertama, keyakinan adanya hari kiamat dan kehidupan akhirat, yang dimana prinsip ini mengarahkan seseorang konsumen untuk mengutamakan konsumsi untuk akhirat daripada dunia. Kemudian yang kedua, moral agama. Prinsip ini adalah konsep sukses dalam kehidupan seorang muslim diukur dengan moral agama Islam dan bukan dengan jumlah kekayaannya yang dimiliki. Tinggi moralitas, semakin tinggi pula kesuksesan yang dicapai. Kemudian perilaku konsumsi adalah studi tentang bagaimana individu, kelompok, dan organisasi memilih, membeli, menggunakan, dan menggunakan barang jasa, ide atau pengalaman untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan mereka. Lalu pengertian dari pola konsumsi Islam. Pola konsumsi Islam ialah aturan yang menganut paham keseimbangan dalam berbagai aspek, yang dimana konsumsi yang dijalankan oleh seseorang muslim tidak boleh mengorbankan kemaslahatan individu dan masyarakat. Kemudian tidak diperbolehkan mendikotomi antara kenikmatan dunia dan akhirat. Pola konsumsi pada dasarnya dikelompokkan 3 bagian. Yang pertama ada kategori rendah. Yang ini apabila alokasi untuk konsumsi pangan kurang dari 50% dari total pengeluaran. Kemudian kategori sedang, yaitu apabila alokasi untuk dikonsumsi pangan sebanyak 50-60% dari total pengeluaran. Dan yang ketiga, kategori tinggi. Kategori ini apabila alokasi untuk konsumsi pangan lebih besar dari 60% dari total pengeluaran. Saya Aprian Andika Yumna sebagai pemateri kedua. Saya akan menjelaskan yakni prinsip konsumsi dalam Islam. Yang pertama, prinsip keadilan. Mengandung pengertian bahwasannya kita sebagai individu tidak boleh menimbulkan kezaliman bagi individu yang bersangkutan maupun bagi orang lain. Yang kedua, prinsip kebersihan. Mengandung makna yang sempit dan luas. Makna sempitnya ini berarti barang harus bersih dan juga sehat. Yang ketiga ada prinsip kesederhanaan. Mengandung makna sesuai dengan kebutuhan. Kita tidak boleh berlebih-lebihan karena hal ini dapat merusak dan juga menghancurkan baik bagi individu maupun masyarakat. Yang keempat ada prinsip kemurahan hati dan aspek moralitas. Selanjutnya etika konsumsi dalam Islam. Yang pertama, dampak negatif dari hidup kemewahan, yaitu adanya stagnasi dalam peredaran sumber daya ekonomi serta terjadinya distorsi dalam pendistribusian. Yang kedua, menjauhi i'raf, tabdir, dan safih. Yang ketiga, melakukan konsumsi yang seimbang. Dan keempat, menjauhi mengkonsumsi atas barang dan jasa yang membahayakan. Daruriyat. Daruriyat adalah kebutuhan yang paling utama dan paling penting. Kebutuhan ini harus terpenuhi agar manusia dapat hidup layak. B. Hajiyat.
kebutuhan hajat adalah kebutuhan sekunder atau kebutuhan setelah kebutuhan daruriyat. Ada tahsiniyat. Kebutuhan tahsiniyat adalah kebutuhan yang tidak mengancam kelima hal pokok, yaitu hifdudin, menjaga agama, hifdun nafs, menjaga kehidupan, hifdul akal, menjaga akal, hifdun nas, menjaga keturunan, serta hifdu mal, menjaga harta, serta tidak menimbulkan kesulitan umat manusia. Baiklah, sekian, terima kasih. Terima kasih atas pembacaan materinya dari Irna Rianti dan Afrian Andika Yumna. Demikianlah presentasi kami pada hari ini. Mohon maaf apabila ada tutur kata atau tindakan yang kurang berkenan di hati teman-teman sekalian. Dengan ini presentasi kami pada hari ini kami tutup dan kami sudahi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.